Membedah teori wacana Sarah Mills. Halo semuanya, pernah nggak sih kalian membaca berita atau iklan yang kelihatannya netral, tapi ternyata menyimpan makna tersembunyi? Nah, hari ini kita akan membedah salah satu teori yang membongkar hal itu, analisis wacana kritis ala Sarah Mills. Analisis wacana adalah pendekatan yang tidak hanya melihat struktur bahasa, tapi juga bagaimana makna dibentuk dan siapa yang mengontrolnya. Menurut Sarah Mills dalam bukunya Discourse terbitan Routledge, wacana adalah praktik sosial yang membentuk cara berpikir dan bertindak dalam masyarakat. Nah, yang menarik dari Sarah Mills adalah fokusnya pada posisi subjek. Ia bilang, dalam teks ada upaya membentuk pembaca sesuai dengan nilai atau ideologi tertentu. Misalnya, dalam iklan atau berita, siapa yang diberi suara, siapa yang dibungkam? Terutama dalam isu gender, Mills menyoroti bahwa wanita seringkali ditampilkan bukan sebagai pelaku, tapi sebagai objek. Ini dia buku yang kita bedah, Discourse oleh Sarah Mills. Buku ini masuk dalam seri The New Critical Idiom, dan sangat populer untuk kajian linguistik kritis. Analisis wacana kritis Sarah Mills, berita viral. Wanita tewas tercebur sumur setelah dituduh selingkuh di Bekasi. Sumber, detik.com, 2023, analisis Sarah Mills. Subjek aktif, keluarga dan lingkungan sekitar, penuduh, objek pasif, wanita, korban tuduhan dan kematian, narator, perspektif, media mengambil sudut pandang keluarga dan masyarakat. Narasi dominan, fokus pada kronologi kematian, bukan penyebab struktural atau hak-hak perempuan. Posisi pembaca didorong untuk melihat kasus sebagai tragedi personal, bukan bentuk kekerasan simbolik atau sosial terhadap perempuan. Catatan kritis. Wanita tidak diberi ruang untuk bersuara atau pembelaan suaranya dihapus. Media tidak membahas aspek patriarki atau tekanan sosial yang menekan perempuan. Kasus ini menunjukkan bagaimana media bisa mereproduksi wacana subordinasi terhadap perempuan. Contoh kasus, sebuah berita menyebut wanita diduga mencuri karena lapar. Dalam berita ini, kita bisa menganalisis siapa yang menjadi subjek aktif. Apakah wanita tersebut diberi ruang untuk bersuara? Bagaimana media menggambarkan posisinya sebagai pelaku kriminal atau korban kemiskinan? Teori ini penting karena membiasakan kita untuk berpikir kritis. Setiap teks, baik berita, iklan, maupun postingan media sosial, bisa membawa ideologi tertentu. Dan sebagai pembaca, kita punya hak untuk membaca secara kritis. Di era digital, framing dan narasi sangat menentukan cara publik memaknai peristiwa. Perempuan seringkali jadi sasaran utama stereotip dalam berita. Teori Sarah Mills ngajarin kita untuk tidak cuma membaca teks, tapi membongkar relasi kuasa di dalamnya. Itulah pembahasan tentang teori Sarah Mills dan bagaimana kita bisa menggunakannya untuk membaca berita secara kritis.